misalkan biasa pidato, ngopi, dahar, foto-foto. Pokoknya ngaji tidak boleh berhenti. Yang boleh adalah perubahan metodologi. Tidak berubah orangnya, yang berubah sarananya. Perjuangan satu bangsa ketika akan go adalah karena ada di antara para pejabatnya yang ikut menikmati, berebut menikmati harta kekayaan negerinya. Jangan mengganggu orang yang sedang bekerja. Dan yang kedua, jangan korupsi. Maka jangan melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu kerja seorang pemimpin, karena sebenarnya yang dikerjakan pemimpin adalah untuk kesejahteraan semua rakyatnya. Mengganggu pemimpin yang sah itu sama dengan menyakiti semua rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Syarif Rahmat, kita bertemu di acara Obrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Pak Dirut Rumah Sakit Umum Daerah Serbo, serta para pemirsa yang bergabung dalam kajian tafsir hari Sabtu. Alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi hari ini kita kembali bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan kembali mengulas atau membaca tafsir surah Ali Imran ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Silakan seorang dibacakan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan menjadi urusanmu, Muhammad, kata Allah, untuk mencoba mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Sadaqallahul azim. Pada tahun kedua hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, terjadi perang Badar. Pada perang Badar itu jumlah umat Islam pasukannya hanya sedikit, hanya 313. Sementara pasukan Quraisy, kafir Quraisy, berjumlah lebih kurang 1.000 orang. Yang 1.000 orang ini adalah pasukan terlatih, sudah berpengalaman perang,
lengkap senjatanya, dan komplit akomodasinya. Sementara umat Islam adalah warga yang belum berpengalaman perang. Jumlahnya lebih sedikit, senjatanya juga tidak komplit. Bahkan pada tahun itu mereka sedang berpuasa karena peristiwanya terjadi pada bulan Ramadan. Semua teori kemenangan berpihak kepada kafir Quraisy. Banyak pengalaman, lengkap senjata, sehat. Umat Islam sedikit, tidak punya pengalaman, kurang senjata, puasa. Nah, tetapi ternyata di akhir peperangan umat Islam memperoleh kemenangan. Hal ini dilukiskan di dalam Al-Quran. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Ayat. Dan sungguh Allah telah menolong kamu semua di perang Badar. Di Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Oleh karena itu bertakwalah kamu semua kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Mengapa umat Islam saat itu memperoleh kemenangan? Sekurang-kurangnya karena dua. Yang pertama, karena mereka semuanya berjuang ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, mereka berjuang satu komando, mematuhi komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari dua ini, ikhlas dan patuh komando, kemudian umat Islam dibantu oleh lebih kurang 3.000 orang malaikat. Jadi kita bisa bayangkan kalau orang yang cuma 300 orang, kemudian satu orang ada pasukannya 10 orang malaikat, maka jumlah mereka menjadi lebih banyak daripada jumlah musuh. Umat Islam memperoleh kemenangan. Setahun kemudian, rupanya orang-orang kafir Quraisy ini ingin membalas kekalahannya, menebus kekalahannya, ingin membalas, merebut kemenangan. Mereka datang kembali ke Uhud. Ini dia perang Uhud. Ketika akan berangkat ke medan perang Uhud, Rasul mengadakan pertemuan tentu saja dengan pasukannya. Lah, apa pesan Rasulullah? Kira-kira begini: berangkatlah kalian ke medan perang, tetaplah masing-masing di tempatnya, jangan ada yang bergeser, jangan ada yang berpindah, dan keputusan selesai atau tidak selesai perang aku yang mengumumkan. Jangan ada yang berubah, jangan ada yang berpindah, dan jangan merasa aman sebelum aku umumkan perang selesai. Tetapi sebelum itu, para sahabat terpecah pendapatnya. Dari 1.000 orang pasukan terbagi dua, yaitu pada persoalan apakah peperangan kita ini kita akan datang ke Bukit Uhud atau kita bertahan di sini. Kita ofensif
atau defensif. Sebagian besar anak-anak muda yang begitu melihat kemarin perang Badar saja menang, jumlahnya sedikit sekarang banyak, orang muda menginginkan kita berangkat saja gitu. Ya, biasa kalau jiwa muda kan seperti itu, suka semangatnya lebih tinggi daripada kekuatannya. Sementara sebagian lain mengatakan bahwa kita sebaiknya bertahan saja di sini, tidak usah keluar Uhud, tidak usah maju ke depan, kita tunggu saja. Begitu pasukan musuh kita lawan dari sini. Keputusan yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah berangkat ke Uhud. Berangkat ke Uhud. Situasi perbedaan pendapat umat Islam saat itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang dalam hatinya ada kemunafikan. Dalam artian begini, kemunafikan itu ada ketidakjujuran, ketidakpuasan dengan hasil muktamar gitu kira-kira. Tidak puas dengan hasil pemilihan lah kira-kira. Karena yang terpilih itu bukan pendapatnya, akhirnya 300 orang itu keluar dari pasukan. Di tengah jalan keluar dari rombongan. Ya, ini kemudian yang dikenal dengan kaum munafikin. Karena dia bergabung di dalam ormas Islam, di dalam pasukan Islam, di dalam tentara Islam, hanya untuk ngacak-ngacak dari dalam. Infiltran kira-kira begitulah. Tetapi Rasulullah tidak kehilangan semangat. Tetap maju, kalian menang, insya Allah. Berangkatlah umat Islam dengan kekuatan lebih kurang 300 orang, karena yang 700 orang, karena yang 300 sudah keluar, meninggalkan barisan sebelum perang dimulai. Sesampai di medan perang, dengan izin Allah, umat Islam memperoleh kejayaan. Pasukan musuh hampir dikalahkan, dan hebatnya musuh yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam punya strategi yang tidak terbaca. Apa strateginya? Mundur kalian semua dan tinggalkan barang bawaan kalian di tengah-tengah medan pertempuran. Semua barang kamu, makanan kamu, pakaian kamu, sembako kamu tinggal di tengah medan perang. Mundur kamu. Nah, umat Islam, pasukan Islam menyaksikan bahwa musuhnya sudah kocar-kacir, sudah pergi, sudah lari ke belakang mundur. Mereka melihat ini perang sudah selesai, merasa aman. Begitu melihat ada rampasan perang sangat banyak di tengah-tengah, mereka berebut, mereka ambil. Dan yang di gunung, pasukan pemanah yang di atas, melihat temannya ikut ambil rampasan perang, pengen juga. Jadi terpancing, turunlah mereka. Nah, ketika mereka turun, maka Khalid bin Walid menginstruksikan pada pasukannya maju kepung dari semua arah. Posisi yang tadinya ditempati oleh pasukan Islam direbut oleh mereka. Maka dari atas, dari bawah, umat Islam dihajar habis-habisan, dan pada akhirnya umat Islam saling bertubrukan satu dengan yang lain. Orang karu-karuan, kacau situasinya. Ada di antara umat itu konon yang mati terbunuh oleh tombak temannya sendiri. Tentu tidak sengaja, tapi oleh situasi yang mereka buat. Salah satu sasaran yang memang sedang dicari peluangnya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, karena pesan Hindun kepada Wahsy supaya singa padang pasir ini khusus untuk aku. Di Wahsy ini budaknya Hindun, karena suaminya Hindun dulu mati terbunuh. Nah, sekarang oleh Hamzah, Sayyidina Hamzah. Lalu kalau kamu nanti bisa bunuh Sayyidina Hamzah, bisa tunjukkan mayatnya, kamu bebas, merdeka.
Akhirnya Wahsy dengan tombaknya bisa membunuh Sayyidina Hamzah, dan ketika Hamzah sudah tidak berdaya itu, Hindun yang suaminya terbunuh dulu itu datang menghampiri, dibelek dadanya, kemudian hatinya dimakan. Ini balas dendam gua hari ini, kira-kira begitu. Terbalas sudah. Ini untuk suamiku, kira-kira begitu. Nah, menyaksikan peristiwa ini, Rasulullah SAW, manusia yang paling santun bahasanya itu, teriak dengan statement yang tidak pernah keluar dari lisan beliau. Apa katanya? Wallahi aku bersumpah wahai paman, kalau nanti aku diberikan kemenangan 30 kali ini mereka akan kuhancurkan. Untuk pamannya. Ulang, Rasul instruksikan seluruh umat Islam selama 1 bulan mereka mengadakan kunut nazilah. Kunut nazilah tanpa dibatasi semua. Terus setiap waktu kunut nazilah mengutuk orang-orang yang membunuh pahlawan Islam, yang konon saat itu terbunuh sebanyak 70 orang. Syahid Badar Uhud. Kunut, zuhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut, subuh kunut. Turunlah firman Allah ini. Laisa laka minal amri syai'un aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu Muhammad dalam masalah ini. Apakah Allah akan mengampuni dosa mereka, menerima kembali mereka, atau akan menyiksa mereka? Mengapa? Fa innahum zalimun. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang zalim. Berhentilah kunut nazilahnya. Nanti kita akan bahas pada bagian terakhir kalau kita masih ada waktu tentang kunut ini, karena hubungannya dengan kunut-kunut yang lain. Apa yang kita ambil dari kejadian ini? Kita melihat bahwa umat Islam akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kekalahan mereka itu karena sebab dari mereka sendiri. Andai kata saja ketika umat Islam dari awalnya sudah kompak, tidak ada penyusup, mungkin lain. Satu penyusup. Hati-hati selalu, penyusup akan selalu ada di tengah-tengah umat Islam yang sedang berjuang. Waspada, maka jaga keikhlasan, dan kita harus hati-hati kalau ada orang yang tidak kenal masuk atau ada anggota baru, kita harus periksa benar kesungguhannya bergabung dengan kita. Yang kedua, hendaklah setiap perjuangan umat Islam di bidang apapun mereka berada dalam satu komando. Dan yang ketiga, hendaklah kita senantiasa menjaga keikhlasan, jangan terganggu dengan fasilitas yang ada di depan kita. Andai tadi saat kita memperoleh kemenangan, dibiarkan rampasan perang di situ, selesai kita, menang insya Allah. Tetapi sayangnya baru saja reformasi terjadi, umat sudah terpecah belah, berebut harta rampasan reformasi, dan itu selalu terjadi. Itu pula yang terjadi di negara-negara Islam lain, termasuk di Indonesia. Menginginkan satu perubahan, ketika kemenangan sudah di depan mata, kekuatan yang ada dipecah belah. Dan itu tidak pendek akibatnya, panjang pasti. Ya, perhatikan di situ. Bagi mereka yang sudah dewasa tahun 98 pasti akan tahu bagaimana lamanya perjuangan bangsa Indonesia ingin membebaskan dari satu kepemimpinan yang dianggap sudah melenceng dari Undang-Undang Dasar 45 karena terlalu lama. Berat ya. Kekuatan politik cuma 3 waktu itu. Begitu Allah izinkan kekuasaan itu berakhir, seharusnya umat Islam bersatu. Seharusnya umat Islam rukun, ambil satu komando, satu pemimpin.
Siapa yang akan memimpin perubahan ini? Tetapi umat Islam yang terjadi apa saat itu berpecah menjadi berpuluh-puluh kekuatan partai politik dan ormas-ormas yang pernah sepi timbul kembali semuanya. Dan itu dampaknya panjang. Akhirnya apa? Pemenangnya bukan lagi umat Islam, tetapi tetap saja orang-orang yang memang kurang peduli dengan Islam secara umum. Baik. Naiklah ditolong oleh Allah selamat. Terpilihlah pemimpin seorang tokoh Islam yang saleh, seorang jenis. Tapi lagi-lagi rebutan harta rampasan reformasi membuat orang ini tidak lama. Seakan dia dibunuh tengah jalan. Allah tolong lagi dan terus menerus Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam. Tetapi acap kali ketika pemimpin atau tokoh atau peluang kemenangan Islam itu muncul, lagi-lagi kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Tidak kurang diambil kepemimpinan Indonesia oleh seorang ulama besar, seorang waliullah, Sultanul Ulama, memimpin para ulama. Lagi-lagi peperangan yang sudah hampir menang ini digagalkan kembali, rusak kembali. Kenapa? Karena kita masih rebutan harta rampasan reformasi, tidak suka kalau rampasan itu diambil orang lain, kita ingin ambil sendiri. Dan hari ini kita sedang bertanya kepada diri kita masing-masing dari ayat yang kita baca, apa yang kita lakukan sebagai umat Islam ketika menyaksikan sekarang kemenangan sudah di depan mata. Dalam artian Allah masih memberikan pertolongan pada umat Islam bahwa pengelolaan negeri ini masih di tangan mereka. Apakah kita akan merusak ini hanya dengan dalih bahwa rampasannya kita harus sebagian, kita ikut rebutan rampasan? Tentu tidak. Ambil pelajaran. Gagalnya umat Islam karena tidak pernah mengambil pelajaran bahwa kemenangan yang di depan mata bisa gagal karena ada orang yang berebut harta benda dunia. Gagalnya perjuangan satu bangsa ketika akan go adalah karena ada di antara para pejabatnya yang berebut menikmati harta kekayaan negerinya. Satu. Yang kedua, kita ambil pelajaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak sahabatnya bersama-sama melakukan kunut nazilah selama 1 bulan. Tetapi kemudian kunut tadi dihentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditegur dengan ayat ini, dan setelah itu kemudian Rasul menghentikan kunutnya. Timbul hukum di sini. Berarti yang dilarang atau yang dimansukhul hukum, yang dihapuskan hukumnya adalah kunut nazilah. Kalau begitu berarti kunut bukan cuma satu, ya. Nanti dalam kajian fikih kita akan mengenal kunut itu apa saja. Kunut ada kunut nazilah. Yang kedua kunut subh. Ketiga kunutul witr. Ada 3 kunut. 1 kunut nazilah. 2 kunut subuh. 3 kunut witir. Berpijak kepada tadi, nasih masuk tadi, dihentikannya kunut nazilah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Rasul menghentikannya hanya 1 bulan saja, mengerjakannya 1 bulan saja. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada lagi kunut setelah hari itu. Tidak ada kunut. Mengapa? Karena kunut yang dikerjakan Rasulullah itu adalah kunut ketika terjadi pagebluk, ketika terjadi bencana besar pada umat
pada bangsa dan negara. Tetapi timbul masalah, benarkah bahwa kunut nazilah tidak berlaku lagi saat itu? Ternyata sampai hari ini seolah-olah ada kesepakatan bahwa kunut nazilah tetap berlaku ketika ada bencana. Sekarang ada corona, dianjurkan kunut nazilah di mana-mana. Berarti kunut belum ada yang dihapus. Berarti kunut sama sekali tidak dihapuskan, cuma dia berlaku untuk satu kondisi. Ketika kondisi itu telah berakhir, maka kunutnya pun berhenti. Sekarang musim corona, kita kunut nazilah. Ketika corona selesai. Tapi kalau ada bencana baru, kita kunut kembali nazilah. Ini fakta bahwa jika ada yang mengatakan bahwa semua kunut sudah stop hari ini, tidak benar. Karena faktanya para ulama di seluruh negeri menfatwakan bahwa kunut nazilah tetap berlaku ketika ada bencana, ada pagebluk atau ada musibah besar. Kita selesaikan. Nah, anggaplah bahwa kunut itu dihentikan oleh Rasulullah dan hanya 1 bulan. Lalu bagaimana kunut subuh? Kunut subuh lain lagi hukumnya. Karena ayat ini bicara bukan kunut subuh, tetapi bicara kunut nazilah, kunut bencana. Adapun kunut subuh tidak ada kaitannya dengan ini. Tapi ada hadis bersumber dari Anas bin Malik. Nah, ini biasanya saya ingat-ingat itu Abu Ja'far Ar-Razi, ini kan, Ar-Razi. Nanti begini, Abu Ja'far Ar-Razi. Kemudian dari Anas bin Malik. Ini bawahnya saya agak lupa. Anas bin Malik, satu lagi saya belum ingat. Kata Anas bin Malik, "Ammal qunutu fi subhi, wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqa ad-dunya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berkunut sampai meninggal dunia, sampai beliau meninggalkan dunia. Fi subhi. Adapun di sholat subuh, Rasulullah itu senantiasa berkunut sampai beliau wafat. Nah, ini saya kok lupa rawinya itu dari Abu Ja'far Ar-Razi, kalau nggak salah dari Ar-Rabi'. Nanti kalau salah dikoreksi, nanti ada dalam kitabnya Sunan Ad-Darqutni. Saya mohon maaf karena sudah lama tidak baca kitab. Kalau dulu biasanya terbayang di mana posisi kitabnya di mana. Jadi berdasarkan hadis ini, Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh senantiasa di sunnah untuk dilakukan pada kunut sunnah dilakukan pada salat subuh. Yang tidak dilakukan lagi, yang dimansukh, yang dihapuskan adalah kunut pada nazilah, mengutuk orang. Walaupun faktanya mereka yang mengatakan bahwa kunut sudah tidak ada, kalau ada nazilah mereka nyuruh lagi juga nazilah. Masih ada juga. Nah, yang ketiga ada lagi kunut, yaitu kunut pada sholat witir. Itu sholat witir di bulan suci Ramadan, hanya ikhtilaf para ulama kapan kunut witir dilakukan.
Ada yang berpendapat witir dilakukan semenjak pertengahan bulan Ramadan, ada juga yang mengerjakan di Asyurul Awakhir, 10 hari terakhir. Itu perbedaannya. Jadi yang jelas kunut itu ada 3. Ada kunut nazilah, ini nyebutnya kunut subuh, kunut rawatibah. 2, rawatibah itu subuh dan witir. Nah, ternyata sampai hari ini di negeri-negeri termasuk di Makkah dan Madinah yang mengatakan kunut subuh pokoknya kunut sudah tidak ada gara-gara ayat ini. Kunut sudah dihapuskan, nyatanya kalau Ramadan masih kunut juga. Ala kulli hal, ini perbedaan pendapat yang tidak usah menyebabkan kita terus tenggelam di situ. Nah, kita hanya ingin menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i punya dalil, punya argumen, punya alasan. Nah, memang ada masalah di sini. Ada masalah tentang status dari hadis ini. Tapi Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani dan ulama-ulama besar mengatakan hadis ini sahih. Adapun di antara saudara kita para ulama yang mengatakan hadis ini tidak sahih karena ada rawi ini yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi ini. Ini yang diperselisihkan, tetapi di dalam kitab Al-I'tibar fi Ma'rifatin Nasikh wal Mansukh min al-Athar karya Al-Hamdani diriwayatkan dari para ulama termasuk Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini thiqatun shaduqun shalihul hadis. Orangnya kredibel, ucapannya benar dan baik apa yang disampaikannya. Jadi hadisnya sahih. Nah, karena mereka nanti ada yang mengatakan bahwa orangnya ini tidak kredibel, rawi ini memang ittisal mutasil. Hanya di kredibilitas si rawi yang satu ini yang dibersihkan para ulama. Tetapi kita lebih mengikuti Imam Syafi'i daripada imam-imam yang lain karena memang itu adalah mazhab kita sebagai pertanggungjawaban ilmiah bahwa seseorang harus ada ulama yang dianutnya. Saya ingin mengatakan kunut subuh yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia dan sebagian umat Islam di seluruh dunia itu sudah jelas kesunahannya berdasarkan hadis ini. Adapun yang dihapuskan yang katanya tidak boleh dilakukan lagi adalah kunut nazilah. Walaupun prakteknya kunut nazilah sampai hari ini masih dilakukan ketika persoalan-persoalan besar menimpa umat atau satu bangsa. Timbul pertanyaan sekarang di ujung ayat. Saya anggap masalah kunut sudah selesai dan kita tidak akan berikhtilaf terus di sini. Kita akan lanjutkan au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Siapakah orang-orang zalim yang disebutkan di dalam ayat ini? Para ulama kebanyakan mengatakan bahwa yang disebut dengan zalim itu adalah orang-orang kafir Quraisy yang telah membunuh umat Islam, memerangi umat Islam. Tetapi kalau melihat dari alur cerita dari perjalanan tadi, bisa jadi zalim itu yang pertama, kelompok yang infiltran yang meninggalkan pasukan sebelum sebelum perang dimulai. Jadi dia sudah keluar dari partainya dulu. Ini pengkhianat ini. Yang kedua, kita sepakat bahwa orang-orang kafir itu juga zalim. Tetapi juga masih mungkin ada kezaliman yang lain. Zalamu anfusahum, yaitu orang yang menodai, menganiaya diri sendiri, menyakiti diri sendiri tanpa sadar. Siapa? Bisa jadi adalah di antara pasukan umat Islam yang belum selesai perang sudah rebutan harta rampasan perang. Bisa jadi juga mereka juga menganiaya diri mereka sendiri. Nah, 3 inilah yang disebut orang zalim. Walaupun secara umum para ulama mengatakan zalim itu orang-orang kafir Quraisy. Tetapi bisa jadi karena kehancuran kekalahan umat Islam itu disebabkan oleh 3 kelompok ini. Kafir sudah jelas musuhnya, pengkhianat ini yang gerogotinya, dan orang yang tidak sabar rebutan materi dunia sebelum perjuangan selesai, itu juga termasuk orang yang membuat kita kalah. Nah, hari ini kita ambil pelajaran, bangsa Indonesia sedang berjuang. Membangun adalah perang. Karena kita berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Membangun juga perang. Karena kita berhadapan dengan masalah yang besar. Yang harus dilakukan oleh satu bangsa adalah pastikan patuhi kepemimpinanmu. Jangan mengganggu orang yang sedang bekerja. Dan yang kedua, jangan korupsi. Jangan mengambil peluang ketika ada bencana. Kita ini sering menemukan dalam kehidupan sehari-hari orang yang memanfaatkan situasi.
ada tsunami di Aceh. Orang bahu-bahu bantu ke sana. Tapi di balik bantuan yang mereka bawa ada yang cari peluang. Dari sekian bantuan yang mereka berikan, sekian persen diambil, pulang-pulang punya mobil baru. Sekarang corona juga sama. COVID-19 sekarang ini, seharusnya kita semua bahu-membahu, bareng bersama-sama kita berjuang untuk memenangkan peperangan ini. Ketika para dokter, ketika para perawat, ketika para medis, ketika tim pandemi sudah bekerja keras, konsentrasikan semua yang kita punya untuk mengalahkan peperangan ini. Ya. Tapi ada orang-orang yang memanfaatkan ini untuk kepentingan pribadinya. Tentu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang baik, tidak baik. Kita berharap pandemi cepat berakhir dan kita mendapatkan kemenangan. Jangan ada di antara kita yang mencari manfaat untuk kepentingan pribadi atau keluarga atau kelompoknya di saat seluruh rakyat sedang dalam keadaan berduka. Insya Allah dengan cara ini kita akan memperoleh kemenangan. Baik, saya kira itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu hari Sabtu yang akan datang. Sabtu yang akan datang itu tanggal 6 ya. Kita masih tetap ada di sini. Tanggal 6 ada di sini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Terima kasih pada Dirut Rumah Sakit Umum Daerah Serbo, pengurus Masjid Subul Salam, dan semua yang bergabung pada kajian pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Amin. Serta memberikan manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Terima kasih. Al-Fatihah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon silakan Ustaz Reza. Ya, terima kasih. Saya Abdul Razak Pak Kiai. Hari ini senang sekali mengikuti kajian tafsir dengan Pak Kiai. Dua pertanyaan Pak Kiai. Pertanyaan yang pertama, di balik pandemi seperti ini, banyak saudara-saudara kita yang mengakhiri kehidupannya dengan penyakit virus corona ini Pak Kiai. Yang pertanyaan saya, status mereka itu yang meninggal karena virus corona seperti ini tergolong syahid atau tidak Pak Kiai? Karena corona menjadi bencana yang besar buat kita dalam kehidupan ini. Pertanyaan yang kedua Pak Kiai, terkait dengan materi yang disampaikan tadi dengan satu komando. Kita saat ini melihat situasi yang ada, bingung pakai mengikuti komando yang mana yang kira-kira yang bisa kami jadikan pegangan untuk kehidupan kami selanjutnya. Mohon arahannya Pak Kiai. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai penjelasan di dalam hadis-hadis Rasulullah, mohon maaf Ustaz Abdul Razak, insyaallah mereka yang menjadi korban atau wafat dengan sebab corona, kalau saya maunya corona saja. Kalau corona kan cuma 3 kata, kalau COVID-19 jadi panjang, nanti wabahnya manjang itu. Karena kita sendiri yang bikin panjang. Sudah corona, sudah mau selesai malah diperpanjang dengan COVID-19, lama. Mereka tergolong dalam syahidud dunia. Mereka tetap di pola salah seperti biasa. Di hadapan Allah insya Allah mereka syahid dunia.
tentu saja dengan catatan mereka adalah orang-orang yang amalnya baik selama ini, muslim, karena tidak ada syahid bagi non-muslim. Yang kedua, siapa komando kita? Kita ingat ketika Rasulullah wafat itu, kemudian para sahabat kan berbeda pendapat tentang siapa pengganti beliau. Saya tidak akan uraikan panjang lebar tentang bagaimana ketegangan yang terjadi antara pendukung Sa'ad, ya, karena waktu itu pecah menjadi pendukung Sa'ad dari Ansar, kemudian dari Muhajirin, dan ada juga yang tidak tampil, tidak mengemuka, yaitu dari Ahlul Bait, yaitu Ali bin Abi Thalib dan keluarga. Tetapi ketika Abu Bakar sudah dilantik jadi presiden, maka ketegangan dan perpecahan yang terjadi di antara mereka diakhiri dan seluruh umat Islam bersatu bersama-sama membangun negeri. Itu bahasa sekarangnya. Nah, siapa pemimpin kita sekarang? Dalam konteks apa? Dalam konteks bernegara, kita kemarin sempat ramai, dua-duanya juga calonnya juga muslim, semuanya juga Islam. Dan ketika sudah selesai kita mengadakan pesta demokrasi, menentukan siapa pemimpin bangsa ini, yang terpilih itulah yang kita beri amanah untuk menjadi pemimpin. Dialah komando saat ini untuk bangsa Indonesia. Maka jangan melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu kerja seorang pemimpin, karena sebenarnya yang dikerjakan pemimpin adalah untuk kesejahteraan semua rakyatnya. Mengganggu pemimpin yang satu sama dengan menyakiti semua rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Teman-teman yang masih ada pertanyaan, kami persilakan, kami kasih waktu sekitar setengah menit lagi. Tidak ada, akan kita akan tutup pengajian ini. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين والسلام رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة
ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas 12 kilo udah pegangan. Abang biasanya pakai yang mana Pak Kiai? Biasanya saya pakai KCL seri 21 Itu tahun berapa? tahun 70. Kalau ini? Kayak ini muda paling 80-an. 80-an. Yang kadang menggunakan KCL seri 3 tahun 29. Oke. 29 supaya itu cepet capek gitu. Oh. Iya. Punya teman. Oh, punya teman. Ya. Dari daerah mana? Ini dari Parung. Oh, tetap dari Pak. Habis itu Parung, kalau kita ketemu di sini, Ah, jemaah pada suka makan bareng. Makan bareng, ngopi bareng, ngopi. iya. Tapi dia datang. Ada di sini. Oh, ada tadi. Dia bawa sama anaknya, sama adiknya. Anaknya masih kecil juga sudah hotel. Oh, Udah bisa. Ini dari mana-mana teman-teman kita. iya. Tangerang, Bekasi, Palu, Bogor. Insya Allah tanggal 15 Maret Iya. akan hotel di Kabupaten Cilacap. Malam harinya baru ceramah. 15 Maret insya Allah. 15 Maret di Kabupaten Cilacap. Jadi teman-teman pengen hotel bareng. Iya. Iyalah sebenarnya yang hotel ngaji sebenarnya. Yang nggak ngaji yang hotel doang nggak apa-apa. Berapa hari Pak Kiai di sana? Paling 2 hari karena saya rencana mau langsung ziarah ke saya di Dongkelan, Pondok Nagoro. Oh, Jadi dari situ nyempatkan ingin ziarah kubur Simbah Kiai Syihabuddin Pondok Nagoro, Dongkelan, Jogja. oh Jogja. Jadi ya paling 3 hari. Siap, siap. Silaturahim. Ya. Yo. Oke. Biasanya kalau ngobrol dari jam berapa sampai jam berapa Pak Kiai? Ada jam 7 sampai jam 9. Biasanya hari ini karena kita tadi Zoom pengajian rumah sakit Pasar Rebo, Iya. ya kita hanya 3/4 jam ngaji, nambahin sekarang 1 hotel lagi. Oh, itu tadi kita bersama teman rumah sakit Pasar Rebo ya? Assalamualaikum. Iya, saya kebetulan sudah jadi keluarga rumah sakit Pasar Rebo pengajian dari tahun 1986. Dan alhamdulillah tadi Pak Dirut ikut juga mengikuti via Zoom. Pokoknya ngaji tidak boleh berhenti. Yang boleh adalah perubahan metodologi. Oke. Tidak berubah orangnya, yang berubah sarananya. Jadi insya Allah tiap Sabtu kita kembali ngaji via Zoom. Setiap Sabtu pagi. Sabtu pagi. Ya tentu karena kondisinya begini tidak beda tempatnya. Oh, nggak nentu. Apakah Sabtu besok masih di sini atau di Citra Indah, di Harkes? Ya gimana teman-teman ngajarnya? Oke. Mungkin juga di sekitar Pondok Cabe. Karena tidak terlalu jauh. Ini kan dari Pondok Cabe mungkin 30 kilo nanti ya. Iya, Jauh. lumayan jauh. Sepedanya singkang tuh.
setir kan nggak lurus. Singkang. Oh iya, Ya harusnya kan sini. ya lurus, presisi. Mungkin kalau disimpan di mobil aja. Habis ini acara mau kemana lagi Pak Kiai? Habis ini, ayo. Iya. Habis ini kebetulan jam 2 nanti ada jamaah yang selamatan pernikahan di daerah Depok. Oh, Dan nanti malam ada acara 40 harian di daerah Harvest City Jonggol. presisi Jomblo. Besok pagi insya Allah sudah ada di Serang. Dan siangnya di Putat. Malamnya saya nggak ingat sih, tapi ya terus banyak saudara. Jadi silaturahim. Jadi kalau orang bertanya kenapa sih Tarik Rahmat sehat-sehat saja, silaturahim. Itu aja Intinya kuncinya. satu ya. Silaturahim, tidak usah mikir. Kalau dalam bahasa saya istilahnya masalah jangan dipikirin, karena masalahnya banyak, pikiranmu cuma satu, hancur. Terus gimana? Masalah selesaikan, ya memang pakai pikiran gitu. Ya. Itu aja. Jangan bebani badanmu dengan beban yang berat, juga akal dan hatimu jangan bebani dengan masalah-masalah berat. Ya mati aja. Kuat itu nggak kuat taruh, nanti juga ada yang bawa kok. Ikhlaskan aja. Ya seperti itu. Tidur itu bukan tempatnya, tapi matanya siap nggak menerimanya. Yang tidur di rumah jarang kan, tidurnya di mobil aja. Jadi kalau mau tidur di mobil jangan bayangkan kasurnya enak di rumah. Wah, kok nggak enak joknya nih? Oh, nggak usah. Ini juga seperti kasur di rumah, sama-sama bisa menahan perubahan badan saya gitu. Jadi sederhanakan. Kalau orang sekarang masih nanya jangan lupa. Hidup itu woyo, jaga image. Nah, yang adanya aja lah. Ngomong nggak usah di rekayasa, ngomong aja cepat aja. Karena kalau merekayasa sesuatu itu pasti pakai energi. Dalam kondisi krisis ekonomi habis energi bagaimana? Iya. Ini bahagia semua. Kita pakai uang. Sederhana. Tidak ada yang menegur yang lain. Semua senang. Ini pesta jalanan namanya. Coba kalau pesta demokrasi kayak gini, seneng. Pakai sepeda masing-masing, naik kendaraan masing-masing. Bahkan yang nggak punya kendaraan politik juga bisa berjalan gitu. Anak kecil. Tapi jalannya sama. Dulu Undang-Undang Dasar 45. Ini satu putaran itu 3 km. Tidak terasa. Bayangkan kalau 5 kali kan 15 kilo. Biasanya berapa putaran Pak Kiai? Biasanya 6 atau 7. 6 atau 7. Nggak tentu. Sekarang karena agak siang dan semua ramai, semua indah. Kita nggak saling mengenal mereka. Seragamnya bikin masing-masing. Sepedanya beda-beda. Tapi kok bisa di tempat yang sama, bisa rukun gitu. Bahkan dia sendiri tadi kan yang terus nemuin sepedanya beda, bajunya beda, kampungnya beda. Tapi ada rasa persaudaraan. Rasa persaudaraan bangsa ini yang hilang. Maka kita harus sudah mulai berani menyatakan
persilahkan tidak pada siapapun yang coba-coba untuk mengotak-atik keindahan persaudaraan kita sebagai bangsa yang bineka. Nah, kita sampai di pas start kita. Oke, baik. Kita ngopi. Ya. Kita kan biasa pidato. Ngopi dahar foto-foto. Ya, kita lu. Tidak ada teman satu kan? Ya, sama masing-masing. Yo. Mantap, pepes oncom.